bingung, mau ngembangin bakat, tapi takut gagal. Kalau di seri 1 kita udah ngebahas bagaimana menemukan bakat, dijelaskan juga manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malam hari ini kita akan ngebahas di mana letak keamanahan bakat kita. Kita juga akan kupas tuntas misi manusia apa sih sebenarnya di muka bumi ini. Nah, sebelum itu saya cek dulu ya semangatnya ya. Oke. Masih semangat teman-teman? Tanya kabar dulu ya. Apa kabar teman-teman Solihah semuanya? Sehat? Mentalnya aman? Fisiknya aman semua? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Di era sekarang nih teman-teman, berjuang untuk mengembangkan diri tuh banyak banget tantangannya. Bukan cuma kayak lomba lari yang siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia yang paling sukses. Tapi juga soal bakat, kesiapan berjuang, kesiapan iman, dan komitmen jangka panjang. Oke, bagi teman-teman yang sudah tahu saya di seri pertama, kita kenalan aja lagi ya. Dan bagi teman-teman yang baru ikut di seri kedua, kenalan dulu ya sama saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Teman-teman bisa panggilnya Nur. Baik, agar lebih mengefisiensi waktu, maka saya bacakan susunan acara kita malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sharing session atau acara inti. Acara yang ketiga yaitu Q&A, dan acara yang terakhir adalah penutup atau doa. Agar lebih barokah forum kita malam hari ini, mari kita awali dulu dengan pembacaan umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan dibukanya acara ini dengan surah Al-Fatihah, Allah mudahkan urusan kita semua dalam menuntut ilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, acara sharing session, yang bakal jadi acara inti kita nih teman-teman. Nah, teman-teman, malam ini kita nggak cuma bakal bahas bakat menurut teori-teori para ahli psikologis. Tapi ternyata Islam juga punya teorinya loh, teman-teman. Wah, makin penasaran kan? Nah, insya Allah obrolan hari ini bakal jadi bekal nih buat kita yang satu, lagi galau, bingung mau ngembangin bakat gimana nih caranya. Dua, ingin mencapai banyak hal tapi takut banget. Kayak gak siap gitu. Dan ini harus gimana sih? Takut melangkah, takut salah gitu. Atau yang udah ada niat serius, pengen ngembangin bakat, tapi maju, mundur, dan gak mulai-mulai. Akhirnya hanya ada di hayalan aja. Dari itu, kita langsung perkenalan aja ya sama pemateri kita pada acara kali ini. Yang insya Allah akan menemani kita sharing session, berbagi ilmu untuk kita semua pada malam hari ini. Untuk sharing session yang pertama, kita akan ditemani oleh pemateri pertama, yaitu Ibu Heni Trianingsi, alumni S2 Universitas Gajah Mada. Aktivitasnya sekarang adalah belajar dan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dalam sharing session yang kedua, kita akan ditemani oleh Ibu Dr. Andes Nurul Maharani Piranti MSI. Pendidikannya adalah S3 Manajemen Pendidikan Islam. Aktivitasnya dosen Poltekpin dan mengurus keluarga. Moto hidup beliau adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri kita malam ini yang Masya Allah luar biasa, yang bakal ngasih insight fresh
Islami dan tetap relate sama kehidupan Gen Z. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kepada materi pertama yang akan sharing session bersama kita, kepada Ibu Heni Trianingsih. Waktu dan layar kami silakan. Oke, alhamdulillah juga aman. Ini dikecilin berarti ya. Sebentar ya, ada kendala teknis. Oh, pakainya apa? Nih. Sebentar ya. Mohon tunggu ya teman-teman. Bagi yang masih ingin menyiapkan alat tulis boleh nih sambil nunggu nih. Oh, ketemu lagi. Mohon maaf, barusan ada kendala teknis ya. Apa kabar semuanya malam hari ini? Suara saya terdengar? Terdengar Bu Heni, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tapi sebenarnya Kak Nurnya nggak kedengeran jadi sebenarnya menjawab tapi nggak kedengeran jadi saya merapikan. Oke. Teman-teman yang lain juga semoga semuanya dalam keadaan sangat sehat ya di tengah-tengah ujian hidup yang selalu ada ya. Jadi kalau ujian di kampus itu adanya UTS sama UAS, itu per semester, tengah semester dan per semester. Tapi kalau ujian hidup itu datang tidak ada jadwalnya. Dan semoga semuanya bisa menghadapi dengan baik. Tentu saja juga apa mentalnya sehat ya untuk menghadapi ujian hidup itu. Baik, Alhamdulillah terima kasih waktunya kepada Pak Nur. Untuk saat ini kita agak berbeda konsepnya ya. Kalau kemarin di seri satu saya jadi moderator, ya, saya juga pengen sharing nih. Sharing tentang bakat melanjutin atau minimal lebih memberikan eh, kekayaan perspektif mungkin ya. Ragam perspektif dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Nurul di seri satu ini. Gitu. Jadi kita akan sharing tentang bakat atau konsep bakat itu eh, dalam perspektif Islam. Ini bisa di share screen kan? Slide. Oke. Nah, di slide pertama ini judul yang besar adalah konsep bakat, yaitu tidak. Dan yang saya temukan di dalam konsep Islam itu adalah dari perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah satu mustahid mutlak ya, dan salah satu ulama besar gitu dari masa dari Timur Tengah ya, dari Yordania gitu kan. Baik, dilanjutkan. Nah, ini adalah mind mapping sebenarnya awalnya mau bikin mind mapping. Jadi isi slide saya itu nanti berisi tentang siapa sebenarnya seperti di dalam kami. Apakah kita bisa memvalidasi bahwa beliau itu kompeten dalam memberikan teori gitu tentang bakat. Kemudian apa itu definisi bakat dan bakat dalam struktur kepribadian itu seperti apa? Kemudian klasifikasi potensi manusia, hubungan bakat dengan amal perbuatan, dan cara mengembangkan bakat. Oke, kita rinci satu persatu. Ya. Nah, ini tadi sudah ada pertanyaan ya, siapa Syekh di anak kami? Yang Syekh di anak kami, tadi yang sudah saya sampaikan, dia adalah ulama besar dan sekaligus mustahid mutlak, artinya beliau mampu menggali hukum-hukum Islam, baik dari usul maupun cabang. Gitu. Tapi selain itu beliau juga menulis banyak buku, banyak kitab, salah satunya adalah kitab Saksih Islamiyah. Dan itu kitab ada 3 jilid ya, tebal-tebal. Dan fokus pada pembangunan pola pikir atau akliyah
dan pola sikap manusia. Jadi pola pikir dan pola sikap. Pola pikir itu bagaimana cara kita berpikir atau cara kita memutuskan sesuatu, dan kemudian pola sikap itu adalah bagaimana tindakan. Nah, jadi secara umum Islam ini memandang bakat bukan sekedar kemampuan teknis, melainkan amanah untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi sebenarnya materi dari Bu Nurul di seri 1 itu sejurus ya dengan perspektif Islam bahwa bakat itu bukan hanya kemampuan teknis, tetapi amanah untuk kemaslahatan umat. Jadi kemarin kita sudah mulai tentang kebermanfaatan. Oke, next. Lanjut. Oke. Nah, definisi bakat sendiri, kalau dalam perspektif Syekh di Al-Hali, yang pertama adalah potensi bawaan. Jadi, dia memang sudah ada sejak manusia itu lahir. Ya, jadi ini sejurus juga. Artinya kapasitas dasar yang ada pada diri manusia sejak lahir, yang memang dibawa oleh manusia itu. Kalau bahasa sederhananya sebenarnya modal dari Allah ya untuk kita menjalani kehidupan. Karena tidak mungkin kemudian Allah itu menciptakan manusia tanpa diberikan modal untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan ini butuh kemampuan untuk bisa menjalaninya. Gitu. Dan nanti perinciannya ini. Yang kedua adalah bakat itu kecenderungan alami. Jadi sesuatu yang membuat seseorang itu lebih mudah menguasai bidang tertentu. Jadi ada kecenderungan alami yang dibawa oleh seseorang. Bawaan ya, bawaan dari lahir dan itu merupakan kecenderungan alami. Misalnya ilmu pengetahuan, seni, strategi, dan lain-lain. Dan kecenderungan itu lebih menonjol gitu dibandingkan dengan orang lain. Makanya kan ada bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena tadi ada kecenderungan alami yang itu lebih menonjol. Nah, yang ketiga, nah di sini yang di-highlight. Bakat itu adalah modal, namun bukan penentu utama kemuliaan seseorang. Jadi kenapa pembahasannya itu pakai narasi kemuliaan? Karena saya yakin teman-teman di sini juga di forum ini juga menginginkan kemuliaan. Mulia itu apa sih? Apakah populer? Populer, kaya, cantik, glowing. Sepertinya semua yang saya sebutkan tadi masih masih di bawah dari narasi mulia. Kalau mulia itu sesuatu yang agung, terberkahi seperti itu. Jadi misal pun dia itu tidak glowing, misal pun dia itu tidak sekolah tinggi misalnya, tapi ada kemuliaan di dalam diri seseorang karena misalnya karena amalannya, karena ibadahnya, atau karena kesukaannya dalam membantu orang. Jadi artinya bakat itu bukan penentu tunggal kemuliaan seseorang. Jadi aman gitu kalau teman-teman belum tahu bakatnya. Tapi kan misalnya kita akan mengetahui dari malam ini ya dan ketemu juga. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke. Nah, kaitan bakat dalam struktur kepribadian atau saksiah itu saya tadi membagi kepribadian itu menjadi dua pilar utama. Kalau teman-teman masih ingat tadi ada akliyah sama nafsiyah. Nah, dua dua or, eh, dua istilah ini adalah dua istilah yang saling bertaut gitu ya. Itu seperti koin pada mata uang. Dua sisi koin pada mata uang. Jadi koin itu kan ada dua sisi, tetapi dia jadi satu. Nah, yang pertama, akliyah itu adalah cara mengaitkan fakta dengan informasi berdasarkan kaidah tertentu. Nah, bakat membantu memproses atau mempercepat proses berpikir di bidang yang spesifik. Nah, yang kedua, cara mengaitkan pemenuhan kebutuhan atau gerizah dengan mafhum atau pemahaman. Jadi, nanti kita akan belajar tentang gerizah. Apa sih gerizah itu dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dikaitkan dengan pemahaman.
Yang catatan pentingnya, bakat itu berada di wilayah jibiliyah atau fitrah, yaitu pemberian. Namun pemanfaatannya harus diatur oleh akidah Islam. Kenapa di sini ada harus diatur oleh akidah Islam? Karena eh, khusus kita muslimah maksudnya. Jadi rambu-rambu atau batasan-batasan yang ada di sekitar kita itu adalah batasan-batasan dari Islam. Dan kita berbuat sesuatu berdasarkan akidah Islam. Jadi sangat nyambung kalau misalnya kita melakukan sesuatu eh, menggunakan batasan atau landasan Islam. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi kan ada eh, potensi ya, ada potensi, ada gorizah tadi yang disebutkan sebelumnya. Jadi anak Hani atau Saifuddin anak Hani ini menjelaskan bahwa bakat bekerja di atas dua potensi dasar manusia. Yang pertama potensi berpikir, yang kedua tadi apa? Potensi naluri atau goriza. Potensi berpikir itu adalah kemampuan otak mengubah fakta. Itu adalah bakat intelektual. Itu maksudnya situ. Jadi ketika teman-teman melakukan aktivitas berpikir, nah berarti di situ ada bakat intelektual. Kemudian yang kedua adalah potensi naluri atau goriza. Nah, di sini terbagi menjadi tiga atau terdapat tiga ya, tiga item. Yang pertama, goriza al-baqo, yaitu eksistensi, bakat kepemimpinan, keberanian. Jadi kalau teman-teman itu ada kondisi misalnya, di dalam satu kamar itu ada berapa orang, misalnya kos gitu ya. Satu kamar itu ada 4 orang atau 3 orang. Maka biasanya ada aja satu teman di antara mereka, ya, di antara bertiga itu, yang dia itu mengatur atau memimpin teman-teman untuk ayo kita bagi tiket yuk, ayo kita nanti bagi tugas untuk apa namanya yang bangunin tahajud misalnya. Sementara ada yang lain yang tidak melakukan itu, tetapi ada saja teman yang kemudian memimpin. Nah, ini adalah bakat atau dari potensi dari Gharizatul Baqa, ini istilahnya. Yang kedua itu Gharizatul Nau. Gharizatul Nau itu melestarikan jenis. Bakatnya itu kasih sayang, seni. Ya, jadi bakatnya itu kayak suka sama hal-hal yang seni, kemudian estetik, seperti itu. Itu dari Gharizatul Nau. Kemudian dari Gharizatul Tadayun, itu yang lebih beragama. Potensi yang dari beragama, yaitu bakat memahami spiritualitas. Memahami spiritualitas ini misalnya hafalan Quran, kemudian hafalan hadisnya bagus, cepat, atau eh, mudah tersentuh gitu ya dengan ceramah-ceramah agama. Misalnya dengerin ceramah agama tentang cerita istighfar atau tentang berbakti pada orang tua. Ketika dijelaskan dalil-dalilnya tentang berbakti pada orang tua, maka dia mudah tersentuh sehingga dia langsung menelpon ayah ibunya untuk kemudian misalnya minta maaf atau apa say hello pada orang tuanya. Nah, dari teman-teman semuanya atau dari kita semua, di antara ketiga ini pasti ada satu atau dua yang menonjol dibandingkan dengan potensi-potensi atau kemudian kali itu memimpin, gitu, ngekor aja gitu, atau lebih ke kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang itu seperti salah satu contohnya ya di UGM itu ada komunitas pecinta kucing. Jadi teman-teman mahasiswa ini tapi kebanyakan anak semester satu, anak satu ya, itu mereka bikin komunitas pecinta kucing. Jadi mereka itu akan sharing makanan kucing yang kemudian mereka kasih ke kucing-kucing yang mereka temui dimanapun berada di area kampus. Jadi mereka tidak punya. Nah, ada orang-orang yang suka kucing juga, tapi tidak sampai pada masuk ke komunitas kucing, pecinta kucing gitu. Nah, berarti yang lebih menonjol bakat kasih sayangnya adalah yang kemungkinan besar yang masuk ke komunitas pecinta kucing itu. Nah, sementara orang-orang yang di luar
komunitas kucingnya kucing, dia sayang juga dengan kucing, tapi dia bakatnya yang lain yang gitu nanti, bukan bakat kasih sayang kasih. Gitu, itu contoh sederhana. Lalu kita next. Bisa nggak? Ya. Nah, terus apa sih pentingnya kita ngobrolin bakat dari kemarin dan nanti saya sesi nanti sama sesi satu lagi. Ternyata hubungan bakat dengan anak perbuatan itu dia seperti pedang. Dia bisa digunakan untuk membela kebenaran atau kebatilan. Artinya dia bisa digunakan untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan keburukan. Sama seperti tadi kepemimpinan tadi. Kepemimpinan tadi itu kan diatur eh, digerakkan oleh mafhum. Tadi kita sempat ada bahasa mafhum. Ya. Mafhum itu pemahaman. Jadi ada orang-orang yang punya bakat memimpin, tapi bagaimana kemudian dia menjadi amalan itu digerakkan oleh pemahaman dia terhadap sesuatu. Misalnya bakat memimpin untuk tiket. Nah, kalau bakat memimpin untuk tiket di kos-kosan, itu adalah sesuatu yang baik. Berarti berasal dari pemahaman dia yang baik. Oh, ini harus diatur nih tiketnya. Karena kalau misalnya nggak diatur, eh, nanti akan saling iri. Atau misalnya kamar kos tidak bersih. Nah, sehingga ketika dia mempunyai bakat untuk memimpin, dia mengaplikasikannya dengan membuat contoh. Nah, itu dalam kebaikan. Nah, contohnya dalam keburukan seperti apa? Ada juga yang dapat memimpin, tapi nggak jadi keburukan. Ayo, nggak usah lah, repot banget sih dipakein tiket segala. Ya udahlah, kita kan udah gede semua. Nanti yang sadar ya udah biar dia ngelakuin, kalau yang enggak ya udahlah biarin aja. Nah, sebenarnya dia orang yang punya pengaruh, dia orang yang punya bakat memimpin, tetapi narasi perkataan dia itu mengarah kepada kepublikan, tapi menyerahkan kepada individu masing-masing. Tidak setuju dengan keputusan itu. Sama-sama punya bakat memimpin, tapi ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, sebenarnya tapi tujuan akhir dari perspektif Islam tentang bakat dari seorang itu adalah bakat itu harus diarahkan untuk ibadah dan dakwah. Nah, bagaimana caranya agar apapun potensi atau modal kemampuan yang ada pada diri itu menjadi solid. Dan itu yang sebenarnya terpenting. Karena ketika kita mati, yang akan menemani kita adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah bukan hanya perbuatan, tapi amal soleh itu adalah amal yang atau perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah dan yang diterima oleh Allah. Itu yang akan membantu tadi. Jadi bukan teman, bukan keluarga, tapi amal soleh. Makanya kalau kita sekarang lagi ilmu ya, lagi mencari ilmu yang bakat, maka kaitannya adalah dan harapannya setelah di forum ini apa yang kemudian menjadi ilmu itu menjadi amal soleh. Nah, ini juga ada contoh. Seseorang yang berbakat dalam retorika wajib menggunakannya untuk menyampaikan relasi atau mengajak kepada kebaikan. Tadi sudah selesai. Oke, mari kita berlanjut. Mbak Nur, slide berikutnya. Nah, cara mengembangkan bakat gimana? Yang pertama adalah sakofah atau wasan. Mengisi pikiran dengan pemahaman yang benar agar bakat tidak liar. Nah, tadi sudah dicontohkan ya, bakat ngomong itu bukan untuk mencela-cela orang, tetapi untuk menyampaikan kritik yang membangun. Nah, kritik yang membangun itu berarti berdasar fakta dan data, tidak berdasar hoax atau fitnah. Misalnya seperti itu, kalau orang yang suka ngomong. Yang kedua, tadrib, latihan. Jadi, bakat itu perlu dilatih ya, untuk mengasah kemampuan teknis secara kontinu. Misalnya bakat ngomong. Tetapi, eh,
tidak berlatih, maka kemampuannya tidak terupgrade ya. Kalau misalnya dia berlatih, salah satunya latihan itu gimana? Apakah harus ikut kursus-kursus? Bukan, jam terbang. Berarti banyak ngobrol dengan berbagai background manusia. Kalau itu dari kalangan pendidik, kalau itu dari kalangan apa namanya ibu-ibu ya, di kampung misalnya, di kompleks atau anak kecil, itu akan melatih atau eh, menjadikan itu sebagai jam terbang. Jadi kita itu terlatih untuk ngomong kalau misalnya tipe orang seperti ini tuh kita harus gimana sih? Nah, yang ketiga adalah lingkungan atau kita. Berada dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan bakat sesuai dengan syariat. Jadi kalau kita suka gerak, nah itu komunitas yang mendukung pertumbuhan bakat sesuai syariat itu, nanti implementasinya adalah gerak itu nanti kita akan misalnya bikin senam muslimah di dalam ruangan. Bukan kita suka gerak, kemudian kita bikin apa joget-joget joget-joget yang tidak menutup aurat misalnya, atau joget-joget di media sosial yang tidak bermanfaat. Itu sangat terpengaruh dari lingkungan di mana kita berada. Makanya usahakan kita itu mencari lingkungan yang solihah gitu. So, mari kita teruskan. Nah, bakat itu adalah pemberian Allah yang bersifat netral. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa bakatnya, tapi seberapa besar ketakwaannya dalam menggunakan bakat tersebut. Jadi bakat itu kan ada nih. Jadi semua orang itu spesial dengan bakatnya masing-masing. Tapi bagaimana dia menemukan bakat itu berdasar ketakwaan. Jadi tugas setiap muslim adalah mengenali bakatnya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Islam. Ini kemarin bisa saya bacakan Khairinas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi kita. Nah, ini adalah slide penutup ya. Nah, Mbak Nur, boleh ditutup. Saya masih pengen cerita tapi tidak pakai slide. Nah, baik teman-teman, saya ingin melanjutkan salah satu contoh dari aplikasi bakat itu. Kalau teman-teman lihat di background saya ini background apa? Mbak Nur bisa nempat nggak? Background ini gambar apa? Karena kacauan yang terjadi di Gaza. Kehancuran ya, Ya, tepatnya ke Gaza dan ini tepatnya Gaza Utara ya. Yang di Gaza Utara ini sampai sekarang masih belum ada pembangunan ya, termasuk di seluruh Gaza sebenarnya. Sehingga opini di media sosial yang sudah ada ceasefire atau ada gencatan senjata di tahun 2025 ya, itu hanyalah narasi ya, yang seakan-akan tidak ada penjajahan dan tidak ada penderitaan di Gaza. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mereka masih menderita dan mereka masih terjajah gitu, terintervensi oleh Israel. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal yang sedemikian nyata, sedemikian zahir atau nampak oleh mata kita bahwa ada penjajahan di Gaza, itu kemudian masih belum bisa menghentikan penjajahan tersebut. Dan itu tidak terjadi hanya di Gaza, tetapi terjadi juga di Xinjiang, di Uighur, kemudian di Pakistan, dan di belahan-belahan negara dunia yang lain, di negeri-negeri Muslim. Nah, itu terjadi salah satunya adalah kalau teman-teman akan mendekati bulan Maret gitu ya, nanti di bulan Maret itu ada peringatan 105 tahun ya runtuhnya yang namanya khilafah. Di 3 Maret 1924 itu runtuh khilafah. Dan kalau sampai tahun ini berarti sudah 105 tahun. Jadi kita dalam 105 tahun itu tidak ada negara, tidak ada khalifah yang melindungi kita dari kumpulan para penjajah seperti yang dilakukan oleh Israel saat ini. Jadi 105 tahun tanpa adanya khilafah. Khilafah itu apa sih? Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam. Bagaimana
dalam peraturannya itu menggunakan syariat Islam dan adil terhadap semua agama. Nah, kaitannya dengan zakat apa? Kaitannya dengan zakat ini adalah satu informasi kepada teman-teman tentang peruntukan khilafah. Tentunya adalah khilafah yang melindungi kaum muslimin dan umat manusia gitu ya dari kezaliman. Nah, sehingga kalau teman-teman sekarang itu punya bakat apapun yang ditemukan ya, dari misalnya dari bakat.com atau dari forum-forum yang lain, maka digunakan bakat itu untuk bersama-sama menegakkan kembali institusi khilafah tersebut. Kenapa? Karena khilafah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi itu tadi yang saya kaitkan yaitu bakat dengan amal soleh. Di mana semua bakat yang ada di teman-teman saat ini di kolom saat ini bisa digunakan sebagai amal soleh untuk bersama-sama berjuang menegakkan Islam kembali sebagai rahmatan alamin. Gitu. Sehingga semoga dengan perjuangan dan pergerakan kita, walaupun dari forum yang kecil, itu akan menjadikan satu gelombang besar nanti permintaan untuk tegaknya khilafah dan akan memakmurkan seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup itu dulu. Nanti bisa disambung dengan sahabat saya, Nurul. Terima kasih. Saya kembali kepada Mbak Nur. Terima kasih Ibu Heni, Masya Allah materinya ya. Sharing sessionnya bermanfaat sekali Insya Allah untuk kita semua. Dari sharing session tadi kita dapat gitu, bakat itu adalah modal tapi bukan penentu. Dan bakat itu beradanya di wilayah jibiliyah atau fitrah atau pemberian. Namun pemanfaatannya diatur oleh akidah Islam. Gitu. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, tadi kita udah bersama pemateri pertama di sharing session kali ini. Makin penasaran ini teman-teman. Gimana ya kelanjutannya nih dari materinya. Dari itu kita sambut bareng-bareng pemateri kedua yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua pada malam hari ini. Kepada Ibu Nurul, dipersilakan. Ya, baik. Tes. Suara saya kedengeran ya? Dengeran aja. Ya, baik ya. Saya mulai. Terima kasih untuk Dek Nur Hasanah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di ruang Zoom malam hari ini untuk sama-sama belajar ya. Nah, kemudian sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan insya Allah. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan, selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jazakallah khairan tadi ya, Bu Heni ya tadi atas apa namanya pemaparannya gitu ya. Mudah-mudahan tadi bisa menambah insight ya bagi teman-teman di sini semuanya terkait dengan bakat bahwa kita sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bakat itu harus kita sesuaikan gitu ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih mendalam lagi ya. Nah, boleh di share screen untuk slide-nya ya.
Ya, oke, terima kasih. Ya, oke, boleh di slideshow. Ya, nah baik ya. Eh, Tema pembahasan pada malam hari ini adalah bakat sebagai anak. Ya. Kenapa bakat sebagai amanah? Tadi kita ingat ya bahwa kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di mana segala halnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, sebagai eh, apa namanya jabatan tertinggi kita, gitu ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemudian kita harus menjadikan amanah bakat ini sebaik-baiknya, gitu ya, menyesuaikan dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, oke, boleh next. Nah, bahwa adik-adik, teman-teman, saudari muslimah ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap manusia itu terlahir dengan unik, gitu ya. Nah, kemudian manusia itu bisa tumbuh menjadi manusia yang dewasa, yang bahagia, yang sukses di dalam hidup, gitu ya. Pastinya setiap bayi yang dilahirkan, gitu ya, dilahirkan dalam fitrah, gitu ya. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah, setiap bayi yang dilahirkan adalah di dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan kemudian lingkungannya lah, orang tuanya lah, gitu ya, kehidupan di sekitarnya lah yang kemudian menjadikannya menjadi seseorang, gitu ya, atau sesuatu, gitu ya. Apakah kalau di hadis, apakah dia menjadi seorang muslim atau menjadi seorang majusi, gitu ya, atau menjadi seorang Nasrani, gitu ya. Nah, itu tergantung juga di dalam lingkungannya, gitu ya. Kemudian ada terkait dengan pemahaman inside out, ya, di mana sebelumnya eh, kita memahami ada teori inside out, ya, mengembangkan yang ada di dalam diri. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan pemahaman outside in, ya, dari luar kemudian dimasukkan, gitu ya, ada di dalam diri, gitu ya. Nah, jadi ada dua, gitu ya, saling berkaitan dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, next ya. Nah, maka saat ini misalnya apa sih kesuksesan, gitu ya. Nah, kalau misalnya definisi secara umum, gitu ya, yaitu manusia dewasa yang matang dan tangguh, gitu ya, terus produktif dan ahli, mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan sukses menjalani perannya secara paripurna. Nah, tadi Bu Heni menyinggung tentang ujian, gitu ya, bagaimana selain ujian di kampus misalnya, gitu ya, tetapi ada juga ujiannya yang di luar kampus, di luar kelas, gitu ya. Ujian menjadi seorang mahasiswa, mahasiswi, menjadi seorang taruni, menjadi ujian menjadi anak, gitu ya, menjadi teman, ujian menjadi tetangga, misalnya, gitu ya. Nah, maka menghadapi berbagai tantangan kehidupan, gitu ya. Kemudian sukses menjalankan perannya secara paripurna. Nah, kalau sebagai seorang muslim berarti menjalani berbagai ujian kehidupan ini disesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, itu baru sukses, gitu ya. Dimana orang cerdas itu adalah di dalam hadis Rasulullah orang yang mempersiapkan untuk kematiannya, gitu ya. Nah, oke, boleh next lagi, silakan. Nah, kemudian saat ini misalnya, gitu ya, eh, banyak setelah revolusi industri, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia itu distandarkan, gitu ya, dan hanya diukur, gitu ya, dan tetapi kemudian abai pada ragam kepribadian dan potensi manusia. Jadi di dalam sistem pendidikan yang saat ini, gitu ya, manusia itu diseragamkan semuanya, gitu ya. Semuanya harus pintar matematika, gitu ya.
semuanya harus pinter apa namanya IPA misalnya gitu ya, sejarah gitu ya, banyak sekali pelajaran-pelajarannya gitu ya. Padahal ada yang misalnya punya kelebihan gitu ya untuk bisa dihitung-hitungan, tapi ada juga yang dia punya kelebihannya tuh di bidang hafalan misalnya gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada mindset dunia psikologi yang dibentuk oleh realita pasca Perang Dunia Satu yang menimbulkan banyak masalah kesehatan mental. Nah, ini ya. Jadi ketika manusia itu hanya diukur berdasarkan semuanya harus sama gitu ya. Semuanya harus belajar duduk diem di kelas misalnya gitu ya, mendengarkan guru gitu ya. Nah, maka kemudian banyak yang masalah-masalah kesehatan mental ketika diseragamkan semuanya itu gitu ya. Sistem pendidikan itu tidak melihat manusia itu saat ini ya sebagai individu per individu yang unik gitu ya, tapi semuanya harus mengikuti sistem yang masif gitu, yang umum. Nah, gitu ya. Nah, maka ada hal yang harus diperbaiki gitu ya. Berbeda dengan di masa peradaban Islam ya, di mana kalau teman-teman mengkaji gitu ya, kalau teman-teman membaca literaturnya gitu ya, terkait dengan ujian aja gitu ya. Ujian itu dilihat berdasarkan kemampuan masing-masing anak gitu ya. Ketika si anak ini udah mampu, maka dia bisa mengikuti ujian. Tapi ketika dia belum mampu, maka dia akan di diberikan pemahaman lagi sampai kemudian dia mampu, baru kemudian dia diberikan ujian seperti itu. Jadi lebih apa namanya, lebih privatnya gitu ya, lebih kepada melihat masing-masing individu gitu ya. Nah, tidak kemudian eh, semua harus lulus gitu ya. Kalau enggak berarti nilai sekolahnya jelek misalnya gitu ya kalau sekarang. Ya, maka kemudian mau bagus, mau nggak bagus, semuanya harus lulus gitu ya. Padahal ketika ada yang nggak bagus, bisa aja itu nanti dulu lulusnya. Tapi bukan berarti dia jelek gitu ya. Nah, tapi hanya saja belum waktunya gitu ya. Nah, antara lain. Boleh next lagi ya. Nah, kemudian semangat zaman lama ya, di mana semuanya itu eh, berasal dari luar gitu ya ke dalam. Guru gitu ya yang kemudian memasukkan input gitu ya, sumber pengetahuan gitu ya dari luar misalnya gitu ya. Terus kemudian semuanya harus sama, semuanya standardized gitu ya. Nah, kemudian minim pendekatan, ini ada deficit approach gitu ya. Jadi semuanya itu jadi seperti kayak eh, apa namanya disamaratakan gitu ya. Nah, nggak peduli misalnya, oh dia ini kecenderungannya bakatnya seperti apa ya gitu ya. Apa keunikannya dia gitu ya. Tapi nggak peduli gitu. Yang penting semuanya harus bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, next slide. Nah, mindset yang di era saat ini gitu ya lebih kepada personalize gitu ya. Jadi masing-masing itu punya keunikan gitu ya. Makanya kemudian tadi sedangkan di dalam peradaban Islam sebenarnya itu udah di, apa namanya disampaikan gitu ya bahwa setiap manusia itu unik gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya peradabannya bukan apa namanya berdasarkan Islam, maka kemudian diambil secara umum lagi gitu ya. Manusia tidak dilihat lagi secara personal gitu. Nah, kemudian ada lagi pendekatan itu berdasarkan kekuatannya gitu ya. Nah, kalau kelemahannya berarti disiasati gitu ya. Apa nih kekuatannya? Tadi misalnya kekuatannya itu dia bisa berretorika gitu ya. Maka kemudian dipergunakan bagaimana kemampuan retorikanya ini untuk misalnya menyampaikan kebenaran misalnya gitu ya. Menyampaikan hal yang memang fakta yang sesuai dengan kenyataan misalnya gitu ya. Nah, kemudian inside out ya dari kesadaran diri pribadi gitu ya bahwa
Dia ingin mencari sesuatu yang dari dalam jiwanya, ya. Nah, itu. Boleh next lagi. Nah, maka kemudian ada kalau di Jepang namanya ikigai gitu ya. Nah, a Japanese concept meaning a reason for being, gitu ya, alasan keberadaan. Tadi kalau yang kemarin ya, sesi 1 kita bahas reason for existence gitu ya. Nah, kemudian kalau di Jepang ikigai, reason for being gitu ya. Kenapa kita berada? Ada maknanya gitu ya. Kenapa kita bisa ada di sini gitu ya? Apa manfaat saya ada di sini gitu ya. Nah, atau kemudian hal yang membuatmu terjaga di pagi hari. Pas kita pagi nih bangun gitu ya, kita mau ngapain gitu ya. Oh, saya mau kuliah misalnya gitu ya. Oh, saya mau ikut kegiatan kampus. Oh, saya mau belajar misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya kalau libur, oh saya mau silaturahmi sama teman-teman saya misalnya gitu ya. Nah, maka hal yang membuatmu terjaga di pagi hari. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa bangun di pagi hari tetapi tidak memikirkan urusannya kaum muslimin, maka tidak termasuk ke dalam bagianku, gitu ya. Nah, maka kemudian tuntunannya Rasulullah kalau bangun di pagi hari mikirin urusan kaum muslimin. Kaum muslimin misalnya lagi kurang imannya, berarti harus disemangati gitu ya supaya kembali lagi dalam keimanan gitu ya. Nah, kemudian menemukan ikigai adalah jalan meraih kebahagiaan dan makna hidup. Nah, ini berarti ketika saat ini banyak kejadian suicide gitu ya, bunuh diri gitu ya, entah karena terlilit hutang dan sebagainya. Banyak orang yang tidak tahu apa sih makna dari hidupnya, kenapa sih dia hidup di dunia ini gitu ya. Makanya sekedar dilahirkan saja oleh ibunya, kemudian besar, kemudian sekolah, kemudian menikah, punya anak, terus selesai gitu ya. Nah, tetapi makna kehidupan kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin gitu ya, melainkan untuk beribadah kepadaku gitu ya. Nah, maka makna hidup ini untuk beribadah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya di dalamnya ada what you love gitu ya, what you are good at. Kemudian ada passion, ada profession, ada mission, ada vocation gitu ya. Kemudian what the world needs, what you can be paid for gitu ya. Nah, jadi ada yang hal yang makna hidup kita tuh untuk apa gitu ya. Oke, boleh next lagi. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 84 disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilan. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Ya, diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian setiap manusia itu punya bentuk atau sifatnya masing-masing gitu ya, kecenderungan, bakatnya masing-masing, kepribadiannya masing-masing. Ada yang misalnya introvert, ada yang misalnya extrovert gitu ya, ada yang misalnya jago beretorika, ada yang jago menganalisis misalnya gitu ya. Tetapi kemudian dari semua potensi-potensi itu, halo, ya tadi ya, kenapa ya tadi ya dulu ya? Nah, lanjut lagi ya. Tadi gunakan gitu ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Misalnya, oh kayaknya saya introvert nih gitu ya. Maka gunakan keintrovertannya untuk apa namanya dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, apakah misalnya lebih senang menyendiri gitu ya. Apa namanya?
sulit misalnya ketika bertemu dengan orang banyak itu sepertinya energinya habis misalnya gitu ya. Maka ketika menyendiri gunakan untuk misalnya belajar yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa dan sebagainya misalnya gitu ya untuk misalnya ya. Kemudian setiap manusia memiliki sabilan, jalan hidupnya yang unik gitu ya. Nah, jadi setiap orang punya jalan hidup yang unik gitu ya. Misalnya Bu Heni punya jalan hidup yang unik gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi di sini gitu ya, temannya Kak Dek Nur misalnya gitu ya. Atau siapa lagi misalnya gitu ya, di sini yang lagi on cam Pania misalnya gitu ya. Atau Anastasia Kalia gitu ya. Atau Fadila Panisha Bangun atau Maharani Syabza atau Rahma Setia Ayu Purworini misalnya punya jalan hidup yang unik masing-masing gitu ya, beda-beda gitu ya, tetapi kemudian berbuatlah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini ya dari sisi yang ilmuwan yang saat ini ya, ada namanya Martin Seligman gitu ya, beliau menyampaikan tentang well-being gitu ya. Kemudian tentang happiness gitu ya. Martin Seligman ini adalah direktur Pennsylvania University Positive Psychology Center. Nah, ini ya. Tetapi kemudian apa namanya, kita sebagai seorang Muslim memandang bahwa apa sih happiness itu gitu ya. Ketika ilmuwan Barat misalnya menganggap berpandangan bahwa oh kebahagiaan itu ketika saya misalnya punya harta yang banyak, punya followers yang banyak gitu ya, punya materi yang banyak gitu ya, punya apa namanya kecantikan jasmani misalnya gitu ya. Tapi kemudian di dalam Islam sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, happiness itu adalah ketika kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Insya Allah kalau niatnya ikhlas bakalan bahagia gitu ya. Tetapi ketika ikut aturan Allah terus masih merasa nggak bahagia, terus diperiksa lagi apakah sudah ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, dan orang psikolog barat juga mendefinisikan gitu ya kebahagiaan. Mereka juga semua orang mencari kebahagiaan, well-being gitu ya, kesejahteraan, kebaikan hidup. Tetapi sebaik-baik definisi adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tadi tunduk kepada aturan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya Nur silakan. Nah, kemudian ada lagi nih sekarang yang sering dibahas ya, kalau teman-teman ikut seminar-seminar tentang kesehatan mental atau apa namanya terkait dengan mental healthiness gitu ya. Nah, maka kemudian dibahas ini PERMA gitu ya. Yang pertama adalah positive emotions ya, atau feel good effect gitu ya, merasa emosi yang positif gitu ya. Terus kemudian ada engagement, attachment with work, gitu ya, merasa terhubung dengan pekerjaannya. Kemudian ada relationship, nah apa namanya punya hubungan dengan teman-teman. Kemudian ada meaning, living a purposeful life, gitu ya, untuk dia punya hidup yang bermakna misalnya gitu ya. Terus kemudian ada pencapaian. Ya. Nah, di sini ada sebut high moral, gitu ya. Nah, moral itu gitu ya, apa namanya ada definisinya gitu ya. Jika kita lihat sebagai seorang muslim, moral itu berarti tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Achievement-achievementnya harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian ini yang sering dibahas gitu ya. Nah, kemudian boleh next lagi. Nah, ini dia ya. Jadi, menurut akan menyampaikan dari sisi
psikologi umum, kemudian juga tadi sambil juga kita refleksikan bagaimana pandangan Islamnya, gitu ya. Nah, kalau ini berdasarkan temuannya Gallup Global Research, gitu ya, hasil penelitiannya. Di mana ini adalah lembaga psikologi yang ada di Amerika, di mana risetnya Gallup ini 25 tahun, lebih dari 1 juta karyawan dari berbagai jenis perusahaan, industri, dan negara, gitu ya, menyelidiki hubungan antara kondisi karyawan dan kinerja prestasi unit usaha. Nah, ini pimpinannya adalah Donald O. Christen, ya. Nah, ini bapaknya dari strength psychology, gitu ya, psikologi yang kemudian menampilkan kekuatan, bakat-bakat kuat, gitu ya. Tetapi kita balik lagi ya, harus memandangnya dari sisi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memandang, gitu ya. Kita melihat dari sisi Islamnya, gitu ya. Nah, terus kemudian boleh naik. Nah, inti penemuannya dari Gallup ini adalah perusahaan yang kuat dan hebat adalah berhasil mempertahankan karyawan dengan kinerja yang terbaik, ya. Nah, kemudian karyawan dengan kinerja terbaik memiliki kesesuaian antara tugasnya dengan ciri kepribadiannya, baik bakat maupun kekuatannya. Jadi, jika misalnya karyawan di bagian humas, gitu ya, sementara misalnya dia tidak berbakat di dalam hal communication-nya, gitu ya, maka kemudian dia nggak akan merasa bahagia, gitu, tugasnya misalnya, gitu ya, karena tidak sesuai dengan bakatnya, misalnya seperti itu. Tetapi kemudian ketika seseorang punya bakat communication, dia harus menjalankannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Berarti komunikasinya harus mengkomunikasikan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah, yang bukan hoax misalnya, gitu ya, bukan fitnah, bukan gibah misalnya, seperti itu. Kemudian ada 34 karakteristik kepribadian yang bisa diamati sebagai sifat dan pola perilaku produktif. Nah, nanti kita bahas nih 34 itu apa aja sih, gitu ya. Jenis-jenisnya, gitu ya. Nah, boleh next. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Kalau kemarin menyebut juga bakat-bakat, tadi juga udah disampaikan oleh Bu Heni ya tentang bakat. Nah, sekarang kita bahas tentang bakat menurut definisi yang umumnya, ya. Oke, sekarang boleh teman-teman adik-adik menyampaikan menurut adik-adik tuh bakat tuh seperti apa sih, gitu ya. Nah, misalkan contohnya misalnya, gitu ya. Nah, ya, ya, silakan kalau mau sambil disampaikan di chat. Nah, kemudian kita lihat misalnya di sini ada gambar apa nih? Gambar apa nih, teman-teman? Tebak gambar. Ini gambar apa ya? Izin Bu, izin itu yang di gambar ini ada seorang anak lagi bermain piano Bu. Izin mungkin bakatnya emang bermain piano Bu. Izin Bu. Terima kasih ya, Adisti. Nah, Adisti menyampaikan ini sedang bermain piano. Mungkin bakatnya adalah dia bermain piano, gitu ya. Nah, maka kemudian banyak saat ini, gitu ya, yang memandang bahwa bakat itu untuk hal-hal yang aktivitas, gitu ya. Apakah misalnya dia bermain piano, bermain biola, bermain musik, gitu ya, atau misalnya bakatnya masak, gitu ya, atau misalnya menulis puisi dan sebagainya, gitu ya, atau misalnya berenang dan sebagainya, gitu ya. Tetapi kemudian, nah, bakat itu, nah, coba next slide ya. Nah, oh ya, ini lagi ya, bahwa ada bakat itu yang dari aspek fisik, betul ya, gitu ya. Ada yang dari sisi artnya, tadi misalnya kalau yang disebutkan secara Islamnya itu ada
Warizah An-Nau tadi ya yang disebutkan oleh Bu Heni gitu ya. Terus kemudian ada yang terkait dengan olahraga fisik misalnya gitu ya. Terus kemudian ada lagi selain aspek fisik ada bakat dari sisi kepribadian gitu ya. Nah dari Gallup itu klasifikasikan ada 34 bakat ya menurut penelitiannya Gallup Organization. Nah next lagi. Nah ini kelihatan nggak ya tulisannya ya? Nah mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ada 4 apa namanya pengelompokan gitu ya talent gitu ya. Ada yang striving talent, ada yang thinking talent, ada yang relating talent, ada yang influencing talent. Gitu ya. Nah, di mana di dalam striving talent misalnya ada yang dia itu ada orang yang bakatnya restoratif ya. Nah, restoratif itu apa? Dia suka memulihkan, memperbaiki gitu ya. Nah, senang sekali mengotak-atik atau tujuan memperbaiki, membuat sesuatu berfungsi kembali. Nah, ini ada orang yang bakatnya restoratif gitu ya, suka memulihkan, memperbaiki. Terus kemudian bakat striving selanjutnya bakat deliberatif, dia waspada gitu ya, selalu bersikap hati-hati dan waspada. Nah, ini ketika dijalankan di dalam sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, misalnya dia bisa jadi misalnya sesuatu yang melihat nih kira-kira bakalan ada apa nih gitu ya ke depannya misalnya gitu ya, hati-hati, dia sangat hati-hati gitu ya. Nah, tidak mudah percaya pada orang lain gitu ya. Kemudian ada bakat ranger, pengatur, gitu ya, pandai mengatur berbagai sumber daya yang diketahui dalam satu kegiatan yang membutuhkan koordinasi. Ya, jadi mengatur, gitu ya. Oh ini jadwalnya misalnya harusnya ngapain aja jam segini, jam segini, jam segini, gitu ya. Nah, dia suka gitu ya untuk mengarrange. Kemudian ada disiplin, terorganisir. Nah, hidupnya selalu terencana, teratur, dan maunya rapi. Kemudian ada yang konsistensi. Ya, dia patuh mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, tidak suka perbedaan hak, ya, karena hubungan pertemanan. Jadi kalau udah aturannya misalnya udah ada gitu ya dijalankan, maka kemudian dia nggak peduli misalnya orang lain ngajakin eh, apa namanya nggak usah ikut aturan gitu ya. Nah, maka orang yang punya bakat konsistensi maka dia akan terus gitu ya. Kemudian ada fokus, ada achiever, ada responsibility, ada belief gitu ya. Nah, ini ada 34 bakat. Kemudian di dalam jenis talent bakat thinking gitu ya, ada orang yang berbakatnya futuristik, dia suka memikirkan masa depan. Ada yang strategik, membuat berbagai apa namanya memilah masalah, menemukan jalan alternatif yang terbaik untuk solusi-solusinya. Terus kemudian ada yang penggagas, dia punya ide-ide, ideation gitu ya, dia punya banyak ide dan konsep gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang punya bakat analytical, ya, suka fakta, perhitungan yang menyangkut dengan data dan angka, gitu ya. Kemudian ada lagi bakat learner, pembelajar, ya. Nah, kalau Bu Heni itu menyebut dirinya kan ya pembelajar, gitu ya. Nah, bisa jadi kemudian Bu Heni punya bakat learner, gitu ya. Nah, suka sekali mempelajari sesuatu terutama hal-hal yang baru gitu ya. Habis ikut pelatihan A, terus habis itu lanjut lagi pelatihan B gitu ya, pelatihan C. Pokoknya belajar terus gitu ya. Nah, terus kemudian bakat thinking yang lainnya adalah input. Dia suka mengumpulkan informasi. Ya, jadi misalnya filenya banyak gitu ya, dapat info dari mana gitu ya, di share sama dia terus disimpan dimasukkan dalam folder tertentu misalnya gitu ya. Nah, dia suka sharing informasi yang menjadi sumber informasi bagi yang lain. Kemudian ada yang bakatnya intellection ya, pemikir, tadi ya bakat intelektual, suka mikir gitu ya. Nah, itu
juga satu hal yang bisa digunakan gitu ya dalam hal kebaikan tadi ya. Nah, terus kemudian ada yang bakatnya konteks. Nah, konteks ini selalu menanyakan latar belakang dari sesuatu kejadian. Ya, terus suka sama pelajaran sejarah gitu ya. Nah, ini bakat konteks ya. Kemudian ada lagi bakat yang jenis yang relating talent. Ada yang positivity, periang gitu ya. Terus dia suka developer, menjadi pendidik, mengembangkan orang lain gitu ya. Terus suka relator, bersahabat. Kemudian suka includer, misalnya guyup ya, dia suka apa namanya berkumpul dengan teman-temannya, semua orang diajak bergabung agar kelompoknya tidak menjadi eksklusif gitu ya. Nah, ini bakatnya includer gitu ya. Terus ada bakat harmoni, nggak suka adanya konflik, nggak suka berantem gitu ya. Pengennya damai-damai aja gitu ya. Nah, cenderung menghindari konflik gitu ya. Nah, itu berarti ada bakat harmoni. Kemudian ada adaptability. Jika menghadapi situasi yang mendadak berubah, nah, tapi dia tetap tenang gitu ya, bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Kemudian ada yang bakatnya individualization, bisa melihat keunikan dari masing-masing orang secara individual gitu ya. Dia tahu misalnya, oh Dek Nur ini misalnya dia senangnya apa gitu ya. Nah, hobinya apa gitu ya, warna kesukaannya apa gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga tahu gitu ya, dia tahu. Nah, dia bisa melihat keunikan dari masing-masing orang. Kemudian yang berikutnya ada bakat connectedness ya, saling mengaitkan, tidak tega untuk menyakiti orang lain, termasuk makhluk ciptaan Allah lainnya, dan dia berorientasi spiritual ya. Kemudian yang berikutnya bakat empati ya, cepat terharu mendengar berita buruk gitu ya, cepat gembira mendengar berita yang baik gitu ya. Lebih emosional gitu ya. Nah, terus kemudian ada jenis yang keempat nih, influencing talent atau impacting talent ya. Jadi ada bakat untuk komen ya, mengendalikan tadi yang disebutkan contohnya oleh Bu Heni, bakat kepemimpinan misalnya gitu ya, suka memerintah, berani menghadapi orang, sering dijadikan pemimpin oleh teman-temannya. Nah, ini bakatnya bisa jadi punya bakat komen, dia bisa mengendalikan orang lain. Terus ada bakat aktivator, ya penggerak, tidak sabar bertindak walaupun bisa salah. Gitu ya. Terus kemudian ada bakat competition, dia suka berkompetisi gitu ya. Kalau melakukan sesuatu, oh saya harus lebih baik lagi gitu ya. Terus kalau ada perlombaan gitu ya, dia seneng banget gitu ya. Nah, terus tidak mau mengalah, dan apabila tim kesayangannya kalah, maka dia sangat sedih misalnya gitu ya. Kemudian ada maximizer, di mana dia selalu ingin yang paling sempurna, bagus gitu ya, perfeksionis gitu ya, maximizer. Kemudian ada bakat signifikan, selalu ingin menonjolkan diri di dalam kelompok gitu ya, bahwa dia tuh yang high class gitu ya, yang kalangan elitnya misalnya ya, bakat signifikan. Kemudian ada bakat self assurance, memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuannya untuk mengatur hidupnya sendiri dan membuat keputusan yang benar. Jadi dia yakin sama dirinya. Nah, terus kemudian ada bakat communication ya, komunikatif, bisa mempunyai artikulasi yang baik gitu ya, apa namanya pronunciation-nya gitu ya, jelas menjelaskan sesuatu dengan yang bisa dimengerti gitu. Nah, yang terakhir adalah WOO gitu ya, winning others over gitu ya. Dia suka apa namanya menyapa orang yang masih baru dikenal gitu ya, suka cepat berkenal orang gitu ya, tetangga gitu ya. Terus pas pergi, nah terus di sebelahnya ada orang gitu ya, nah langsung dia ngobrol dan langsung tahu, ngobrol banyak ya. Nah, ini biasanya punya bakat winning others over gitu ya. Nah, maka bakat-bakat ini ada yang dalam diri seseorang kuat, ada yang lemah gitu ya. Ada yang
dari sisi kekuatannya, misalnya ada yang communication-nya kuat, ada yang communication-nya lemah. Dia misalnya nggak bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang mudah dimengerti. Orang tuh bingung, ini orang ngomongnya apa sih gitu ya. Nah, maka kemudian ada caranya untuk menyiasati ketika dari bakat-bakat ini misalnya ada yang lemahnya misalnya gitu ya. Oh, ada orangnya nggak waspada gitu ya. Dikit-dikit misalnya ketinggalan barangnya gitu ya. Apa namanya dikit-dikit misalnya ceroboh gitu ya, ada yang jatuh, ada yang hilang gitu ya. Nah, itu berarti lemah dalam bakat deliberatifnya. Nah, itu berarti ada caranya gitu ya. Berarti dia harus berkolaborasi gitu ya dengan misalnya teman yang punya bakat deliberatifnya itu bagus kuat gitu ya. Atau kemudian ketika diamanahi sesuatu yang harus waspada, dia harus bilang bahwa oh saya orangnya tuh kurang deliberatif begitu ya. Maka kemudian ya tidak jangan ditugaskan untuk hal-hal yang dia harus bersikap hati-hati dan waspada gitu ya. Misalnya jadi apa pengamanan gitu ya. Nah, kalau pengamanan kan harus bersikap hati-hati gitu ya, waspada gitu. Oh, ini siapa gitu ya. Tapi kalau dia tidak waspada, nah akhirnya semua orang boleh lewat, boleh masuk misalnya gitu ya. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan tugas yang diharapkan di dalam perannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya bakat achiever gitu ya, bakat pekerja keras gitu ya. Ada yang kuat misalnya gitu ya. Ini misalnya selalu aktif, punya target, tidak pernah puas, tidak bisa nganggur, selalu ada yang dikerjakan gitu ya. Tapi ada juga yang kaum rebahan gitu ya. Nah, yang ya sudahlah mengalir bersama dengan air misalnya gitu ya. Ya sudahlah kita berpuas diri misalnya gitu ya. Nah, maka kemudian kolaborasi misalnya gitu ya. Yang bakatnya lemah dalam achiever dengan bakat yang dia kuat gitu ya dalam bekerja keras gitu ya. Sehingga yang bekerja keras ini akan menyemangati yang lemah dalam achiever gitu ya. Dan jangan diberikan peran-peran di mana seseorang itu harus menjadi achiever gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada apa namanya sisi-sisinya gitu ya. Nah, ini sedikit ya. Nah, nanti kita bisa dalami lagi. Boleh next slide. Nah, ini ya, bahwa bakat itu adalah cara berpikir, kemudian merasa berperilaku yang alami dan dia konsisten, yang mudah dikenali dalam perilaku sehari-hari. Jadi, kita bisa ngeliat nih teman-teman kita gitu ya. Siapa sih misalnya yang di kelas tuh, misalnya tidur melulu gitu ya. Atau misalnya yang di kelas itu, oh ternyata dia itu apa namanya mengerjakan langsung cepat gitu ya segera cepet gitu ya terus kemudian ada yang misalnya eh, ketika ada yang berkonflik gitu ya ada yang mendamaikan gitu ya nah bisa jadi dia punya bakat harmoni gitu ya ada yang ketika temennya cerita terus dia langsung oh ya ampun kasihan banget sih gitu ya dia ikut merasakan misalnya gitu ya maka bisa jadi dia punya bakat empati misalnya gitu ya nah bisa dikenali dalam perilaku sehari-hari kemudian karakteristik alami yang positif dan kemudian sumber produktivitas dan keunggulan dan ada dalam diri manusia sejak lahir ya, jadi ya, manusia tuh punya kecenderungannya masing-masing sejak lahir ada yang kecenderungannya tadi achiever gitu ya selalu bekerja keras ada yang kecenderungannya tenang, santai gitu ya. Nah, dalam diri seorang manusia sejak lahir gitu ya. Nah, tetapi kemudian itu juga bisa dibentuk dari lingkungannya juga mempengaruhi ya bagaimana kemudian apa namanya bakat-bakat seseorang. Nah, next lagi. Nah, ini ya kalau menurut Donald Paul Clifton ya bahwa bakat itu adalah pola pikir, perasaan, dan tindakan yang alami, muncul berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif.
Nah, ini dan di dalam Islam gitu ya bahwa bakat itu harus digunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala karena nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita nih gitu ya. Misalnya kita punya bakat intellection gitu ya, berpikir misalnya gitu ya, tapi intellectionnya hanya digunakan untuk diri sendiri, misalnya hanya mikirin diri sendiri aja gitu ya. Nah, padahal kata sabda Rasulullah SAW ya, Rasulullah itu selalu mengingat umatnya gitu ya, ummati gitu ya. Maka harusnya kita juga sebagai umatnya Rasulullah SAW juga berperan gitu ya untuk umat gitu ya dengan bakat kita yang ada yang kuat gitu ya. Nah, dengan kekuatan bakat kita ya tidak hanya untuk diri sendiri saja gitu ya. Nah, kemudian next slide. Nah, ini ya, bahwa bakat itu perilaku yang spontan, alami, muncul sehari-hari gitu ya. Jadi kelihatan nih gitu ya, sehari-hari. Setiap orang dari apa namanya teman-teman gitu ya, biasanya udah melihat gitu ya bakatnya gitu. Tetapi kemudian dia bersifat alami, bawaan, otentik gitu ya, dan dia unik. Nah, unik, setiap orang memiliki komposisi sifat dan bakat tertentu. Nah, terus kemudian dia permanen gitu ya. Nah, kemudian memiliki motif yang spesifik dan positif gitu ya, dan juga menggambarkan kebutuhan psikologis dan membutuhkan pemenuhan setiap hari. Jadi misalnya orang yang bakatnya winning over others misalnya disuruh misalnya jadi intellection misalnya gitu ya, disuruh mikir gitu ya. Padahal dia tuh senangnya ngomong misalnya sama orang lain gitu ya. Dia sehari-harinya selalu ngobrol gitu ya. Nah, disuruh mikir dia bakalan stres misalnya gitu ya. Nah, karena dia lebih senang ke dalam misalnya winning others over misalnya terkait dengan berhubungan dengan orang lain misalnya gitu. Nah, maka kemudian harus dipenuhi gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi tadi ya balik lagi harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, empati misalnya gitu ya. Empati, saking empatinya misalnya sampai apa namanya? eh ada hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga nggak boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari yang tadi saya sampaikan boleh, dari yang Bu Heni sampaikan juga boleh, silakan. Silakan teman-teman ya, saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Oke. Masya Allah ya teman-teman ya. Tadi materi kedua, dari pas awal dibuka aja udah kayak, kenapa bakat adalah amanah gitu. Karena kita adalah hambanya Allah. Maka bakat yang Allah amanahkan untuk kita harusnya tetap diarahkan untuk berada di jalan Allah. Atau sesuai keinginan Allah lah gitu. Kayak kita, kalau saya pribadi ya kayak ditampar kanan kiri. Ini bakat saya udah digunain ke yang bermanfaat nggak sih gitu. Nah, Masya Allah materi kali ini daging banget Insya Allah. Sayang banget nih kalau teman-teman yang hadir di sini
melewatkan kesempatan buat bertanya di forum ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand and open mic. Oke. Baik. Silakan langsung open mic. Lalu dari Maharani. Mohon dosen dan senior menyelesaikan izin diri terlebih paling muda Politeknik Imigrasi Angkatan 7, nama Malaysia Tarik Pasha, NRT 2004.3250.2.02. Prodi Administrasi Kriminal A. Izin Ibu izin bertanya, bagaimanakah peran lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman dalam membantu atau justru menghambat amanah bakat seorang muslimah, Ibu? Izin Ibu, izin terima kasih, Ibu. Dek Nur masih di mute suaranya. Oke. Bagi Mbak Rahma, boleh open mic. Mohon pembimbing dosen nasional menyesuaikan. Selamat malam. Simpan diri Taruni Muda Politeknik Pengadilan Indonesia jurusan Keimigrasian, nama Rahma Saipul ini LRT 2024.3201 Prodi Hukum Keimigrasian B. Izin Bu, izin bertanya, bagaimana kita dapat mengenali bakat yang Allah titipkan kepada diri kita, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa bakat tersebut adalah amanah, bukan hanya sekedar kelebihan pribadi. Siap, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh langsung ditanggapi oleh pemateri ya. Mungkin Bu Heni dulu, silakan Bu Heni. Silakan Ibu Heni. Halo, suara aman? Aman. Ya, baik. Tadi pertanyaan pertama, kalau nggak salah tentang bagaimana lingkungan membentuk ya. Hmm. Nah, ya, bagaimana lingkungan membentuk itu sebenarnya sesuatu yang fitrah ya. Kalau misalnya kita ini kan sebagai manusia sosial gitu ya, artinya kita tidak bisa hidup sendiri dan kita pasti akan ada di lingkungan. Dan biasanya kalau misalnya kita itu satu frekuensi dengan teman-teman kita, maka kita itu akan dekat gitu. Jadi yang namanya circle ya. Kita tuh punya circle yang di mana kita tuh satu frekuensi dengan mereka. Entah ada kesamaan persepsi dalam satu hal, atau ada kesamaan hobi, atau ada kesamaan masalah misalnya, atau ada kesamaan tingkat ekonomi misalnya, atau ada kesamaan kesukaan, nah, itu biasanya kita jadi satu circle gitu. Namun di circle tersebut apa ya, tidak menjamin gitu ya, tidak menjamin akan selalu sama terus. Kenapa? Karena manusia itu bertumbuh. Manusia itu bertumbuh dan yang bertumbuh itu tidak hanya fisiknya, masalahnya, namun juga pergaulannya bertumbuh, pemikirannya bertumbuh. Nah, dari pertumbuhan pemikiran, pergaulan, kemudian kepentingan, itu nanti yang kemudian akan menampakkan frekuensi yang bisa jadi berbeda dengan teman-temannya. Nah, disinilah nanti kita akan bisa memilah dan memilih apakah nanti circle kita yang ada sekarang ini memang benar-benar bisa membantu menumbuh kembangkan bakat kita untuk menuju
implementasi yang baik atau tidak gitu. Misalnya eh, ada remaja yang punya circle itu anak-anak geng misalnya, anak-anak geng ya laki-laki ya perempuan gitu. Nah, di anak-anak geng itu kan yang terkenal adalah setia kawan gitu. Nah, ketika mereka setia kawan, maka kita senang sama komunitas tersebut. Sehingga kita punya circle atau menjadi circle-nya mereka. Nah, kita sering pergi kemana-mana bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, makan bareng. Eh, Kita ada masalah itu diceritain dan diselesaikan bersama. Kemudian ada bencana, nyari donasi bareng dan seterusnya. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan. Tetapi ketika saatnya kita bertumbuh pimpinan kita kemudian ada kecenderungan spiritual misalnya. Kecenderungan spiritual itu misalnya tadi, kok mulai suka ya sama kajian-kajian, kok mulai suka ya sama zikir, kok mulai suka ya sama sholawat gitu. Sementara circle kita enggak. Di proses kehidupan mereka itu enggak. Tapi di proses kehidupan kita punya pengalaman itu dan kecenderungan alami dengan spiritualitas. Sampai akhirnya kita memahami bahwa eh, sebaiknya kita tuh berteman akrab dengan yang sesama perempuan misalnya. Karena nanti kalau sama laki-laki nanti jadinya bercampur baur, yaitu istilah ya, kata Rasulullah. Dan itu tidak diperbolehkan istilah atau campur baur laki-laki dan perempuan tidak pada hajat yang syar'i, tidak ada keperluan yang diperbolehkan gitu oleh syarak. Misalnya keperluan belajar atau keperluan pengobatan, nah itu boleh. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol yang sifatnya itu bercanda, bersenda gurau, maka nah, itu kan tidak boleh. Nah, ketika kita bertumbuh pemikirannya dari akliyah tadi, ya penjelasan saya di awal, pemikiran kita bertumbuh, kemudian pergaulan kita juga, konten-konten yang kita konsumsi itu sudah cukup berbeda, maka kita akan tumbuh menjadi seseorang yang berbeda. Dari situlah ketika kita bertumbuh ke hal-hal yang spiritual, maka kita akan terlihat sedikit berbeda dengan circle kita yang awal tadi. Ketika mereka itu tidak bertumbuh dari sisi spiritualitasnya. Nah, kalau kemudian kita membentuk diri kita itu lebih mendalami spiritualitas kita itu, kita kemudian terbentuk menjadi seseorang yang sangat menjaga diri misalnya, maka bisa jadi kita sudah tidak satu frekuensi lagi dengan circle kita yang di awal. Nah, dan dalam proses ini, lingkungan tadi bisa mempengaruhi kita ketika kita sedang bertumbuh untuk mengikuti kecenderungan alami kita, misalnya dalam hal spiritualitas tadi. Nah, circle kita bisa mengatakan bahwa, kamu ngapain sih ikut-ikut kajian gitu, kuno kali. Nggak usah lah kayak gitu-gitu, yang penting kita nggak ganggu orang. Itu menurut aku udah cukup gitu misalnya. Nah, ada kan yang misalnya ada seperti itu. Nah, itu lingkungan kita, circle kita, orang terdekat kita yang tahu sama kita. Atau misalnya kita dalam kebingungan. Sebenarnya kalau menurut mazhab Syafi'i itu apa ketika haid pegang Quran tuh kan nggak boleh. Terus gimana dong? Aku padahal ini lagi pengen belajar Quran misalnya. Terus teman kita di circle kita ada yang beropini, dua opini. Opini pertama, aduh nggak usah ribet-ribet deh, kamu tuh misalnya ada yang komen seperti itu. Tapi ada juga yang komen misalnya, ya udah sih kamu coba nanya sama ustadzah tuh di kampungmu atau di kompleksmu ada nggak sih yang bisa kamu tanya biar kamu tuh mantep gitu loh ngelakuinnya misalnya kayak gitu. Nah ini kan dua pendapat yang berbeda. Sehingga akhirnya nanti kita itu akan memilih, kita akan mengambil pendapat yang mana, apakah pendapat yang A atau yang B. Nah, itulah peran lingkungan dalam membentuk atau menumbuh kembangkan bakat kita. Kalau kemudian kita cenderung kepada yang, ngapain sih kamu ribet-ribet gitu, maka bisa jadi kecenderungan alami yang spiritual kita tadi, bakat spiritual tadi tidak tumbuh akhirnya. Kita kembali lagi seperti sebagaimana teman-teman kita di circle tersebut. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Sehingga
Bisa saya simpulkan makna kebermanfaatan di sini adalah bagaimana kita itu mewarnai, bukan terwarnai. Sehingga kalau misalnya kita ada satu circle tertentu, kita justru yang ngelit. Ngelit itu apa? Memimpin, memimpin untuk mewarnai. Kalau kita yakin bahwa kita itu ada dalam kebenaran. Jadi tidak terwarnai, tetapi mewarnai. Misalnya teman-teman nggak apa waktunya azan gitu. Terus masih ngobrol-ngobrol di kantin atau gimana? Ya kita ngelit. Yuk kita itu yuk ke masjid yuk misalnya. Ini misalnya aja. Kita sholatnya jamaah yuk gitu. Itu misalnya. Jadi perlakuan kita ada dua hal yang tadi. Yang pertama, eh, kita harus benar-benar peka terhadap kondisi circle kita dan juga kondisi kita. Bahwa kita punya circle yang bisa jadi sama frekuensinya sama kita di beberapa hal, tapi di sisi lain kita juga bertumbuh. Itu satu. Yang kedua, usahakan kalau kita merasa kita ada kebaikan di dalam diri kita, usahakan kita ngelit di dalam diri tersebut, yaitu memimpin. Saya kalau memang agak ngegosip, ya kita alihkan. Ya udahlah, nggak usah ngomong itu. eh ini aja ngomongin ini kulineran siapa, misalnya atau YouTube-nya siapa, atau podcast-nya siapa, yang dialihkan ke sana. Atau ngomongin tentang gimana ya sekarang Sumatera, Medan, Aceh tuh kondisinya gimana ya. Jika teman-teman atau circle mau gosip, berarti kita ngelit. Kita mengkondisikan circle kita itu untuk menjadi baik. Nah, mungkin itu Mbak Nun. Sepertinya yang pertanyaan menjadi ke saya cuma yang pertanyaan. Kalau yang satunya mungkin bisa menurun. Baik, terima kasih Ustaz Jordan. Boleh dilanjut? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ustaz Nurul. Nah, tadi gimana caranya mengetahui bakat kita ya, mengenali bakat kita. Nah, tadi kan yang disebutkan ya, bahwa bakat itu bisa dikenali gitu ya, dari perilaku sehari-hari, bahwa sebenarnya ada ininya ya, kalau teman-teman kemarin apa namanya buka yang temubakat.com itu ya, jadi ada pernyataan-pernyataan yang kalau apa namanya teman-teman jawab itu dan kemudian apa namanya disesuaikan dengan diri pribadi gitu ya jawabannya. Oh ini saya gitu ya. Nah, apa namanya bisa kemudian itu namanya strength typology ya. Ada 30 uh, tipologi kekuatan gitu ya. Nah, terus kemudian dari situ kita bisa tahu, oh ternyata bakat saya misalnya ada developer misalnya gitu ya. Developer itu berarti dia suka mengembangkan mengembangkan dirinya dan juga mengembangkan orang lain misalnya gitu ya. Maka kemudian ketika misalnya dia punya bakat itu gitu ya. Maka oh saya berarti harusnya tuh dengan bakat developer ini peran apa yang harus saya jalani misalnya gitu ya. Apakah misalnya untuk menjadi pengajar gitu ya atau misalnya menjadi trainer misalnya gitu ya. Nah, berarti dari bakat itu ada peran-peran yang bisa dijalani. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi berkaitan juga dengan pernyataan nomor pertanyaan nomor 1 gitu ya tentang lingkungan itu tadi ya. Ketika misalnya seseorang punya bakat communication gitu ya yang kuat, tetapi ternyata dia berada di dalam lingkungan orang-orang yang apa namanya nyuruh dia untuk diem gitu ya misalnya gitu ya. Eh, misalnya dia kerjanya tuh ternyata dia banyak aktivitasnya di perpustakaan misalnya gitu ya. Maka kemudian dia harus cari yang tempat yang sesuai dengan bakatnya gitu. Nah, sehingga kemudian bakatnya ini bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Nah, ketika misalnya kita tahu bakat kita apa dari sisi ini ya assessment, ada assessmentnya. Ketika menjawab misalnya apa namanya pertanyaan pernyataan yang jawabannya itu sangat setuju, saya setuju banget nih dengan pernyataan-pernyataan ini. Nah, itu biasanya kemudian
apa namanya bagian dari bakat kita ya. Nah, nanti kemudian ada rankingnya gitu ya, mana bakat yang kuatnya, mana bakat yang paling bawah, itu bakat yang lemah seperti itu. Tetapi yang sederhananya, kalau dari sisi untuk lebih mudah mengenali dari sisi yang kita rasakan sehari-hari gitu ya. Oh, saya tuh lebih senangnya apa sih gitu ya. Nah, apa yang yang disenangi, yang ketika melakukan itu tuh nggak nggak kerasa bahwa oh itu berjam-jam, tetapi kemudian dia enjoy gitu ya, nggak ngerasa aduh ini kapan selesainya sih gitu ya. Nah, itu apa namanya bagian dari bakat, ketika melakukannya itu seneng gitu ya, terus kemudian bahagia, terus besoknya tuh diulangi lagi masih seneng gitu ya, masih terus dia dia bahkan sampai akhir hayatnya gitu ya, dia merasa bahwa saya pengen melakukan ini sampai sampai nyawa saya dicabut gitu ya. Nah, ibaratnya gitu ya. Nah, maka kemudian itu bagian dari bakat dia menjalaninya tuh dengan enjoy gitu ya, dengan bahagia gitu ya. Sebagaimana yang di apa namanya sesi satu kemarin ya, bahwa ketika seseorang itu punya panggilan jiwanya gitu ya, dia akan merasakan enjoy gitu ya ketika apa namanya melaksanakan sesuatu sesuai dengan bakatnya gitu ya. Dan ketika itu dihambat, nanti eh, lambat laun dia akan nyari lagi tuh gitu ya. Kan sebenarnya tuh saya tuh jiwanya tuh pengennya kayak gini loh gitu ya. Nah, dia akan nyari gitu ya. Dia akan mencari gitu dari apa namanya panggilan jiwanya gitu ya. Nah, tetapi balik lagi apa namanya diingatkan bahwa disesuaikan dengan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan sampai gitu ya apa yang kita pilih itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berarti harus sesuai gitu ya ketika kita menjalani aktivitas bakat-bakat kita itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Bu Nurul jadi mau cerita tentang diri Bu Nurul sendiri ya. Dulu nih, saya nih tugasnya dulu pertama di inspektorat gitu ya. Nah, inspektorat itu harus punya bakat deliberatif gitu ya, bakat waspada gitu ya, yang harus mencari kesalahan orang, kesalahan laporan itu apa gitu ya. Nah, tetapi kemudian eh, saya tidak merasa bahagia gitu ya menjalani itu gitu ya. Nah, kayaknya ini bukan diri saya nggak mau menua dengan aktivitas ini gitu ya. Kadang kemudian minta gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Terus kemudian saya senangnya apa sih gitu ya. Maka kemudian saya teringat lagi gitu ya dengan pekerjaan saya sebelum menjadi seorang PNS gitu. Yaitu menjadi seorang guru gitu ya. Oh, ternyata saya kayaknya senang nih jadi guru gitu ya. Maka kemudian gimana caranya saya masih tetap jadi PNS, tapi saya tetap bisa jadi guru ngajar gitu ya. Maka kemudian saya sekolah S2 gitu ya untuk kemudian bisa ngajar. Nah, seperti itu. Terus kemudian alhamdulillah gitu ya, akhirnya kemudian bisa akhirnya gitu ya apa namanya menjalani aktivitas yang sesuai dengan kecenderungan diri, dan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan masih sesuai dengan apa namanya peran apa namanya ibadah ya, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, untuk diri kita itu untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu antara lain gitu ya. Jadi ketika teman-teman menjalani satu peran dan ternyata saya tuh nggak seneng loh sebenarnya tuh kayak gini, maka ikuti panggilan itu, berarti saya senangnya yang mana gitu ya. Dan terus belajar cari tahu Allah itu harusnya apa namanya harusnya kita perannya seperti apa gitu ya dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, maka insya Allah bakalan ketemu gitu ya tadi peran-peran yang sesuai dengan bakat kita, sehingga kita bisa menjalaninya dengan enjoy gitu ya. Nah, seperti itu antara lain ya jawabannya. Jadi yang nanya Rahma ya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih.
pemateri. Ya, Masya terima Allah. kasih, Bu. Ya, baik. Sama-sama. Masya Allah. Ini udah terjawab semua nih ya. Oke. Masya Allah luar biasa banget insight-nya ya teman-teman. Semoga kita di sini nggak hanya cuma dapat ilmu nih, tapi juga dapat semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita udah dapatkan. Pokoknya teman-teman harus selalu luangkan waktu buat belajar, belajar, dan belajar. Nih, dan teman-teman kita nanti insya Allah kita nggak hanya cukup di 2 seri ini, nanti kita akan ketemu, masih akan ada 1 seri lagi untuk melengkapi nih, yang masih punya tanda tanya nih. Tadi gimana ya merealisasikannya, gimana ya cara ngembangin bakat sesuai keinginannya Allah ya gitu. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjutkan di seri ketiga dengan tema menghidupkan bakat untuk bermanfaat yang insya Allah akan dilaksanakan pada 3 Februari 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Dan terima kasih kepada pemateri, panitia, dan semua teman-teman yang udah bergabung di forum ini. Semoga cara hari ini jadi langkah awal buat menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Dan mohon maaf teman-teman, semuanya pemateri, bila ada kesalahan, jika itu sebuah kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kekeliruan, maka itu datang dari saya pribadi. Mari kita akhiri acara ini dengan pembacaan hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak khotbah nih. Tadi sudah di Ustazah, sudah di screen. Insya Allah mau dikirim di grup ya. Oh iya, iya, siap-siap. Ini untuk yang adik-adik tarun ini gimana? Kita kalau misalnya mau kirim-kirim foto forumnya, kira-kira butuh apa enggak? Mungkin nyari-nyari pas saat forum mana mukaku ya, kelihatan apa enggak gitu. Nanti lewat Bu Nurul mungkin ya, Ya, di boleh grab. saya Hmm, terus ke adik-adik kita. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa ya seri ketiga ya. Ya, ya, jangan lupa Ya. Siapa ini. yang belum ditemukan bakat? Udah Nurul, ditemukan bakat itu. Oh Bakat iya, itu tuh apa sih? Ada beberapa, tapi ada kelemahannya juga. Jadi bisa kebaca di situ. Thank you. Bye semuanya. ya, Baik. sih. Terima kasih Bu Nurul. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa. Iya benar. Dan kawan Ada Talita Yasmin Salma, Taruni Madia, Rifana. ya, Rifana siapa? Anasta, Triska, Dah, Sulistia, Rizky. ya semuanya. Anastasia, Rizka. Wah, ya Allah luar biasa. Semoga Allah ridho ya. Sampai akhir selesai. Mustiawati. Ini Madura nih kayaknya. Silahkan para Taruni kalau mau ke Madura, ayo. Tadi sih mau ke Madura Tapi nih. bukan ini ya, bukan ini ya. Siap, Ini Bu. Gaza. Bu Nurul udah nyampe sini, kapan ke sini lagi? Ajak ini adik-adik mahasiswanya. Nanti Ya, ketemu sama mahasiswa saya. imigrasi di Pamekasan. Ya, Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.